Bapak, tema hari ini adalah dipimpin oleh Roh Kudus, merupakan kesinambungan dari minggu yang lalu dan selama bulan Maret ini. Pokok bahasan diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagian ayat-ayat firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, haleluya, dengan pembacaan firman Tuhan ini. Apa yang membedakan Kristen dan bukan Kristen? Ya. Kalau Anda Kristen kemudian berkumpul dengan orang-orang yang tidak Kristen, apakah itu dalam kehidupan kemasyarakatan atau pada saat ada sesuatu pertemuan-pertemuan khusus, akankah mereka mengenali Anda sebagai orang Kristen? Dan di sini kita akan melihat apakah semua orang Kristen adalah anak Allah. Ini yang menjadi suatu pertanyaan karena banyak atau katakan sebagian orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi sesungguhnya belum menjadi anak Allah. Hal ini dapat membuat suatu pemahaman yang salah, ya, karena orang Kristen sama dengan anak Allah, tapi nyatanya bukan. Bahwa menjadi anak Allah adalah perkara yang mudah kalau begitu. Ya. Karena toh semua orang Kristen pasti dipimpin Roh Allah. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap orang Kristen. Itu kebenaran orang Kristen yang sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Melihat hidup Kristen bisa dipastikan apakah ia dipimpin oleh Roh Kudus adalah sangat jelas dalam Alkitab. Alkitab kita memberikan kepada kita pemandangan petunjuk betapa orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus membuktikan di dalam kehidupan kesehariannya. Karena itu, mari kita akan belajar mengapa kita dipimpin Roh Kudus atau mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu oleh karena adanya keinginan daging. Manusia merupakan gambar Allah, memiliki roh pneuma, jiwa psike, dan tubuh soma. Tubuh ini memiliki keinginan dan kebutuhannya seperti makan, pakaian, materi atau uang untuk melindungi tubuh, seks, istirahat, refreshing, dan lain sebagainya.
dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, keinginan tubuh atau daging ini sebetulnya normal dan baik karena ini merupakan rancangan daripada Allah. Namun karena semua manusia sudah berbuat dosa, sehingga keinginan daging ini melanggar hukum Allah. Ya, melanggar hukum Allah. Keinginan itu sesungguhnya seringkali menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita. Keinginan itu adalah merupakan keinginan yang begitu rentan. Ya, gampang sekali dikecoh oleh serangan iblis yang membuat keinginan itu menjadi nafsu, menjadi keinginan daging yang jika dibuai akan melahirkan dosa. Dikatakan tubuh atau daging itu selalu lemah, sedangkan roh memang penurut. Demikian dalam kitab Matius 26 ayat 41. Sehingga roh itulah yang harus tumbuh semakin dewasa, yang dihidupi oleh Roh Kudus. Nah, jadi memang tubuh yang dikuasai oleh dosa seringkali menjadi tawanan dosa, sebab itu kita harus melatih tubuh kita. Di dalam kitab Korintus, Paulus membedakan adanya seorang anak atau yang disebut anak rohani yang masih muda, belum dewasa, ya, belum dewasa. Jadi karena itu dia disebut seperti anak-anak kecil. Bagaimana sifat daripada anak kecil? Anak kecil gampang iri hati, perselisihan dan perpecahan. Apakah itu ada dalam sifat kehidupan Anda, keiri hatian? Ada perselisihan dan perpecahan? Ya. Bentuk inilah, Bapak dan Ibu sekalian, kehidupan orang Kristen yang masih muda, masih anak-anak, belum bertumbuh, belum dewasa, menandai kenyataan seperti itu. Karena itu, kita perlu dan harus menjadi milik Kristus. Ya. Bagaimana menjadi milik Kristus? Ini merupakan suatu pengalaman atau perubahan, ya, perubahan hidup. Dikatakan suatu pertobatan, berbalik dari membelakangi lampu menuju kepada lampu yang adalah disebut iman. Iman di sini tidak sekedar berkata aku beriman, tetapi kata iman ini adalah didasarkan kepada suatu 3 hal yang beberapa kali sudah sering saya sebut. Ya. Bagaimana langkah-langkah kehidupan iman yang akan membawa kehidupan kita sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sungguh bertobat dan percaya pada Yesus menjadi anak-anak Allah. 3 langkah yang nyata adalah disebut sebagai notitia. Notisia adalah menunjuk kepada dasar sesuatu kebenaran. Kebenaran kita adalah dalam Alkitab. Jadi iman kita mula-mula harus didasarkan kepada suatu Alkitab. Yang kedua adalah menunjuk kepada asensus. Asensus adalah memberikan bukti bahwa kehidupan saya meyakini bahwa Alkitab merupakan sesuatu kebenaran. Dan kita akan hidup sebagaimana kebenaran itulah, maka disebut sebagai fidusia. Fidusia adalah saya mengakui kebenaran firman Tuhan adalah suatu kebenaran, dan kebenaran itulah yang saya hidupi. Dan iman itulah akan terjadi bukan kepada suatu imajinasi, tetapi berdasarkan Alkitab yang adalah merupakan suatu kebenaran yang kemudian saya terapkan dalam kehidupan saya. Apakah Anda
mendengar firman Tuhan dan kemudian melakukannya? Kalau Anda mendengar berapa kali pun khotbah yang disampaikan setiap minggu atau berhari-hari dengan berbagai kegiatan-kegiatan doa, kelompok-kelompok pemahaman Alkitab, tetapi tanpa Anda melakukannya, maka iman itu adalah iman yang kosong. Ya, iman yang kosong. Jadi mengapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Sifat kedagingan kita masih ada. Ya, dan orang yang belum percaya memang hidup dalam kedagingan yang dikuasai oleh keinginan tubuh kedagingan. Oleh karena itulah kita perlu menjadi milik daripada Kristus. Nah, apa maksud dipimpin oleh Roh Kudus? Maksud dipimpin oleh Roh Kudus, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita akan melihat pengertian dipimpin oleh Roh Kudus. Kata daripada dipimpin ya adalah aguntai. Lead the way, bring, guide, spend a day. Ya. Dalam konteks ayat 14 yang kita baca, diartikan to more impel of forces, memberikan dorongan, desakan yang lebih untuk menekan, memaksa, mempengaruhi pikiran, ya, pikiran. Jadi dengan kata lain, kita harus dipaksa, didesak, dibawa. Jadi yang dahulu saya mengikuti kehendak, kemauan, pikiran pribadi saya, sekarang Roh Kuduslah yang mendiami dalam kehidupan kita yang seharusnya itulah yang menjadi arah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya. Orang yang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, karena kalau tidak, maka kita akan terus dikendalikan oleh kedagingan atau keduniawian itu. Menjadi milik kita sendiri, tetapi sekarang adalah pemikiran adalah merupakan sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, di mana Kristus yang menguasainya. Jika orang Kristen membiarkan Roh Allah mengisi hidup mereka dan mau dituntun oleh Roh Allah dalam segala hal, barulah mereka dipandang layak menjadi anak-anak Allah. Ya, anak Allah. Jadi, tadi sudah saya katakan, tidak semua orang Kristen adalah anak Allah. Walaupun orang berkata demikian, tetapi anak Allah mesti dibuktikan bahwa dia dikuasai, dikontrol, dikendalikan, dipimpin oleh Roh Allah. Jadi Allah yang hidup dalam kehidupan kita, dengan demikian kita akan hidup selaras dengan kehendak rencana daripada Tuhan, ya, daripada Tuhan. Dan itulah Ibu Bapak dan sekalian yang akan menjadikan bagaimana kehidupan kita merupakan orang-orang yang ditolong, dipimpin oleh Tuhan. Mari kita akan melihat bagaimana indikasi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Apa indikasinya? Menjalani kehidupan sehari-hari bukan lagi roh kedagingan. Ya. Karena apa? Kristus dan kita hidup selaras dengan Tuhan. Ketakutan, kefasikan, dan kelaliman, keangkuhan, pemecah belah, dan sebagainya. Ayat berikut 29-30, hidup mengalami transformasi kehidupan. Hidupnya berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan pertanyaan saya, Ibu Bapak, apakah Anda lebih baik hari ini dibanding kemarin? Apakah tahun 2022 ini lebih baik dibanding dengan tahun 2001? Ibu Bapak, itulah sebabnya kalau Anda tidak menikmati itu, sesungguhnya ada kesia-siaan Anda menjadi orang Kristen. Kekristenan membuktikan dan menjamin orang-orang yang selaras dengan Tuhan apapun keadaan dan kenyataannya. Sungguh-sungguh akan dapat dirasakan
bagaimana kehidupan bersama Tuhan, dipimpin Tuhan, ditolong oleh Tuhan, itu akan menjadi sesuatu kenyataan, ya, suatu kenyataan. Jadi dengan demikian kita akan menyaksikan itu. Nah, karena itu bagaimana kita tahu bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah kita menyatakan hidup kita dengan kebenaran Allah. Ya. Kita akan bisa memahami bagaimana Roh Kudus menolong, memimpin, dan mengaplikasikan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita, tidak menurut kehendak kita, tidak menurut pikiran banyak orang, tetapi bagaimana pikiran Allah yang terdapat di dalam kitab suci itu. Kemudian yang berikut dikatakan, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, berarti Roh Kudus akan menjadikan kita kudus di hadapan Allah serta berada dalam keadaan sempurna di hadapan Allah. Sempurna dalam bentuk imperfect. Dalam bahasa Alkitab, itu tata bahasa imperfect artinya suatu langkah, tindakan, tingkatan yang akan terus terjadi hari lepas hari. Ya, ada semacam sesuatu pertumbuhan. Nah, jadi dengan kata lain, Ibu sekalian, jadi bentuk inilah yang akan menjadikan kita semakin dapat menghayati, menikmati betapa indahnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian mengatakan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, berarti Roh Kudus mengajak serta memimpin kita dalam kesucian. Allah adalah kudus. Tidak bisa orang hidup tanpa kekudusan yang dimiliki oleh Allah. Tidak berbicara dalam pengertian kesempurnaan kekudusan seperti yang dimiliki oleh Allah. Tetapi disinilah, Bapak sekalian, penting sekali bagaimana kita menjaga kehidupan, ada kepekaan hadirat Tuhan, sehingga ketika kita melakukan yang tidak baik, yang tidak benar, akan sangat terasa, akan sangat mengganggu, akan sangat menjadi ganjalan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, yang percaya. Apakah Anda dipimpin oleh Roh Kudus? Anda akan dapat menikmati, merasakan bagaimana kehidupan keseharian itu akan terjadi. Implikasi dipimpin oleh Roh Kudus. Adanya pergerakan ke suatu tempat. Ya. Kalau Anda sebagai orang yang lahir baru di dalam Kristus, ya, artinya apa? Anda mengikuti rancangan kehendak daripada Tuhan. Ya, jadi dari satu langkah menuju kepada langkah yang berikutnya, dan seterusnya melangkah dan melangkah. Ya, ada kegiatan, ada sesuatu yang ingin dicapai sebagai orang-orang percaya, sehingga kita akan berada pada suatu titik di mana seharusnya Tuhan merencanakan buat kita. Pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya? Saya tahu saya pendeta, tapi apakah Ibu Bapak tahu untuk apa? Ya, Yusuf tahu di tempat perbudakan, di tempat berbagai hal yang menyulitkan, tetapi tetap dia tahu. Esther tahu. Dia memasak sehingga bangsanya diselamatkan. Daniel sebagai pegawai di Babel tahu rancangan dalam kehidupannya. Kalau Anda tidak memahami apa tujuan dalam kehidupan Anda, maka kehidupan itu akan monoton dan Anda tidak menikmati. Kalau Anda tidak menuju suatu tempat, Anda akan tetap menjadi kelas 1 untuk selama-lamanya.
Tetapi kalau Anda mau menuju suatu tempat, 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai university, itulah yang seharusnya terjadi. Yang kedua, menjalani hidup baru. Sekiranya menerima Yesus adalah perbuatan psikologis atau latihan intelektual, Anda tidak perlu dipimpin. Kenapa? Sebab Anda mungkin hanya duduk berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa, tetapi mengharapkan sesuatu terjadi. Nah, Bapak sekalian, kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa yang Tuhan rancangkan melalui Abraham untuk menuju tanah perjanjian. Tetapi kehidupan mereka ketika beranak cucu tidak mengikuti apa yang Tuhan rencanakan. Bagaimana mereka bertindak dan bersikap? Bapak dan sekalian, mereka tinggalkan Mesir. Ya, tinggalkan Mesir. Untuk apa? Menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Apa yang Anda tinggalkan dalam kehidupan lama Anda? Sehingga Anda bisa merasakan sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Ketika Anda menjadi Kristen, dan ketika Anda sekarang sudah menjadi Kristen, adakah sesuatu yang baru dari hari ke hari? Ya, hari ke hari. Kata baru dalam Alkitab, ada dua pemahaman. Baru yang bisa rusak, misalnya pulpen ini, pernah baru, tak bisa rusak. Tapi yang dikatakan oleh Alkitab baru tidak pernah rusak. Selalu diperbaharui tiap hari. Hingga suasana inilah, Ibu sekalian, yang memberikan kesukacitaan bagaimana pimpinan Roh Kudus bisa kita nikmati. Dan karena itulah kita harus meninggalkan Mesir, ya, meninggalkan Mesir, kemudian masuk ke padang gurun menuju tanah perjanjian. Ya, dari saat ke saat ada pembaruan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Yang berikut ketiga, mengikut Yesus dan memikul salib. Ada pertengkaran, perbedaan, perdebatan antara teologi kemakmuran dan teologi penderitaan. Yang satu, kalau orang Kristen tidak diberkati secara jasmani, ada dosa. Ya. Tapi teologi penderitaan berkata, mengapa orang Kristen kok begitu mewah? Mungkin korupsi. Bapak sekalian, dalam Alkitab dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Abraham sangat diberkati. Anda lihat murid-murid Yesus di akhir kehidupannya dalam keadaan suasana yang sangat-sangat mengerikan. Mengerikan. Tetapi semuanya itu tidak menjadi penghalang. Karena Yesus yang berkata, kalau kamu tidak memikul salibku, maka aku tidak akan berkenan. Itulah sebabnya pikul salib Yesus dan ikut aku. Pikul salib tidak berarti penderitaan atau kemiskinan. Saya punya teman yang sangat kaya, tetapi Tuhan punya tujuan. Yesus pikul salib untuk menyelamatkan umat manusia. Apa salib yang ada dalam kehidupan Anda? Nah, Ibu sekalian, inilah yang penting sekali. Buat kita, pikul salib artinya mengikuti rencana Tuhan. Ini suatu pergumulan, bahkan suatu penderitaan kalau ini tidak dicapai. Dan Anda penting sekali untuk memahami apa tadi hidup baru, bagaimana rancangan Tuhan yang Tuhan kehendaki kalau Yesus disalibkan supaya umat manusia itu diselamatkan. Kalau saudara disalibkan untuk apa? Hanya manusia rohani yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana itu terjadi, Bapak sekalian?
Manusia duniawi tidak akan dapat merasakan. Ya, kekristenan tidak semudah seringkali seperti yang kita membayangkan. Kekristenan merupakan suatu pergumulan. Yesus memulai dari kandang Bethlehem. Hidup kemudian tiada bantal baginya. Kemudian klimaksnya disalibkan di sana. Dalam Taman Getsemani berdoa, kalau rencana kehendak-Mu, ya Tuhan, jadilah. Walaupun aku sungguhnya tidak menginginkan seperti itu. Ibu-bapak sekalian, Anda hanya akan dapat merasakan pimpinan daripada Roh Kudus. Karena dia adalah sebagai pemandu. Ya. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda dipandu oleh Roh Kudus? Harus hidup rohani, yang dilahirkan baru, yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kemudian Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan Anda dengan kesuciannya, Anda akan dapat merasakannya. Dan inilah ibu sekalian, sesungguhnya kehidupan yang diberkati. Kata berkat dalam Alkitab pada umumnya tidak menunjuk, tidak ada hubungannya dengan materi, tetapi itu menunjuk kepada bentuk kebahagiaan. Kebahagiaan tidak selalu disertai dengan adanya sandang pangan dan papan, ya. Tetapi bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Banyak orang bahagia di dalam kesulitan, ada banyak orang bahagia di dalam kekurangan. Banyak orang tidak bahagia bukan karena tidak mempunyai itu. Tetapi sekali lagi, kata yang disebutkan dalam khotbah Yesus adalah berbahagia dengan berbagai macam. Adalah kuncinya hubungannya dengan Tuhan. Kitab Mazmur pasal 1 dimulai dengan berbahagia. Tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara dunia, tetapi ketika seseorang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, akhirnya, bagaimana seorang tahu kalau ia dipimpin oleh Roh Kudus? Tentu orang itu sendiri yang tahu. Apakah Anda tahu? Anda dipimpin Roh Kudus, bisa merasakan. Juga dunia lingkungan di mana Anda berada, mereka akan lihat, loh itu orang Kristen. Ya. Mula-mula orang Kristen tidak sebut sebagai orang Kristen, tetapi hanya pengikut Kristus. Tetapi hidupnya, perbuatannya, tindak tanduk tutur katanya seperti Kristus, maka mereka disebut Kristen, Christ like, Kristus kecil. Dan inilah ibu sekalian yang perlu dan penting kita lakukan supaya dunia diberkati melalui kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman dipimpin Roh Kudus. Kita dirancang, dibawa menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya kita sedang dalam suatu perjalanan tanah perjanjian yang abadi, yaitu kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa Surgawi, ucap syukur dan terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya ini tidak hanya merupakan menjadi pengetahuan, tetapi menjadi hidup kami. Ampuni kalau kami sering tidak hidup selaras dengan firman-Mu. Kami serahkan secara totalitas kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.